Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Subiantari, NIM P0712121920, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 4, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada video ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum, yaitu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu terdiri dari alat pelindung diri, ada nurse cap, handscoon, apron, dan juga masker. Ada bengkok, stetoskop, termometer, metelin dan juga senter, kapas DTT, khas steril, alkohol swab, pinset, jam tangan detik, ada juga timbangan bayi. Serta siapkan juga lampu sorot. Pertama, kita akan melakukan inform consent terhadap orang tua atau ibu dari bayi dan menginformasikan tujuan dari dilakukannya pemeriksaan fisik pada bayi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidantari, Ibu yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya memeriksakan anak saya. Memeriksakan anaknya, ya. Sebelumnya boleh saya lihat buka boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Inform consent, selanjutnya kita mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri. Saya akan menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari apron, nurse cap, dan juga handscoon. Selesai menggunakan APD lengkap, selanjutnya kita memposisikan bayi membujur di depan petugas. Yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik umum. Kita buka terlebih dahulu selimut bayi. Melihat keadaan umum, warna kulit, dan juga kesadaran dari bayi, dan mengecek tanda-tanda vital, yaitu mulai dari suhu tubuh, pernapasan, dan juga denyut jantung bayi. Untuk kesadaran, warna kulit, dan juga keadaan bayi baik atau normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Untuk suhu tubuh bayi normal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius.
Letakkan termometer pada aksila bayi dan pastikan bahwa termometer dalam keadaan baik dan tidak rusak. Tunggu 5-10 menit. Setelah selesai, baca hasil dari pengukuran suhu tubuh sejajar dengan mata. Baik, untuk suhu tubuh bayi yaitu 36,7. Sebelum meletakkan atau menaruh termometer pada tempatnya, bersihkan terlebih dahulu termometer dengan menggunakan alcohol swab. Setelah itu, melakukan pengecekan yaitu pada pernapasan dan juga denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop dan jam tangan detik sebagai pengingat waktu. Pastikan stetoskop dalam keadaan menyala dan tidak rusak. Letakkan stetoskop di bawah payudara bayi di sebelah kiri atau pada apex cornix. Untuk denyut jantung bayi normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit dan pernapasan yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran pada pernapasan dan juga denyut jantung bayi. Pada saat melakukan pemeriksaan denyut jantung, kita juga bisa melihat tarikan nafas bayi apakah dalam atau normal. Baik, untuk penapasan bayi yaitu 55 kali per menit dan untuk denyut jantungnya yaitu 150 kali per menit. Berarti bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu melepaskan pakaian bayi untuk melakukan pengukuran antropometri yang terdiri dari menimbang berat badan, mengukur panjang badan, dan mengukur lingkar kepala serta lingkar dada bayi. Dan dulu ya pakaiannya. Pastikan untuk tetap menjaga kehangatan bayi agar bayi tidak mengalami hipotermia. Timbang bayi, dan baca hasil dari penimbangan berat badan. Baik, untuk berat badan bayi 3.500 gram atau 3,5 kg. Pakaikan topi bayi untuk mencegah terjadinya hipotermia. Sambil menyiapkan alat, selimuti dulu bayi. Saya di sini menggunakan meterin untuk mengukur panjang badan bayi. Pada saat melakukan pengukuran panjang badan bayi, minta bantuan ibu untuk memegang bayinya. Baik, ibu bisa bantu saya untuk memegang bayinya. Seperti ini. Saya ukur dulu. Untuk panjang bayi 45 cm. Selimuti bayi 40.
Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Isi adik. Pada daerah frontalis yaitu tepat di atas alis bayi, dan juga occipitum yaitu bagian yang paling menonjol di belakang kepala bayi. Ingat pakaikan topi pada bayi untuk mencegah hipothermia. Isi adik. Lakukan pengukuran tepat pada puting bayi. Baik, untuk lingkar dada bayi yaitu 30 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah kepala bayi. Melihat bentuk dari kepala bayi apakah simetris atau tidak. Melihat adanya caput succedaneum, adanya sepal hematum. Memeriksa muka, memeriksa ubun-ubun. Ubun-ubun normal yaitu datar. Memeriksa adanya kelainan kongenital pada kepala bayi. Setelah selesai, pakaikan kembali topi bayi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada daerah mata bayi. Apabila mata bayi kotor, maka bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas DTP. Melihat bentuk mata bayi, apakah simetris, melihat konjungtiva, melihat apakah adanya odem, melihat sklera mata bayi apakah ikterik atau tidak, dan melihat adanya kelainan kongenital seperti katarak kongenital, strabismus, dan juga perdarahan konjungtiva. Baik, untuk kondisi mata bayi yaitu normal dan juga tidak ada pus. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada hidung, melihat adanya cuping hidung, melihat apakah adanya pengeluaran pada hidung, dan melihat adanya kelainan kongenital seperti epicanthus dan juga septum nasi. Bisa juga dengan menggunakan senter untuk lebih mudah memperlihat kondisi. Baik, untuk kondisi hidung bayi normal. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada daerah mulut bayi. Memeriksa mukosa mulut, apakah lembab, kering, ada luka atau kotor. Memeriksa lidah bayi, memeriksa gigi kongenital, dan memeriksa kelainan kongenital seperti adanya labiopalatokisis. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pengecekan pada refleks balik.
bayi, yaitu refleks sucking dan juga swallowing, refleks hisap dan menelan dengan memasukkan jari yang sudah diisi has steril ke dalam mulutnya. Apakah bayi menghisap dan juga menelan? Baik, untuk refleks sucking dan swallowing bayi positif. Selanjutnya, letakkan jari pada pinggir bibir bayi. Apakah dia mencari? Itu dinamakan dengan refleks rooting. Baik, untuk refleks rooting bayi positif. Nah, di daerah muka kita juga bisa melakukan refleks glabella, yaitu dengan mengetuk di antara kedua alis bayi. Apakah bayi berkedip atau tidak? Baik, untuk keadaan bayinya berkedip ya, untuk refleks glabellanya positif. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Inspeksi bentuk telinga bayi, apakah simetris, posisi telinga dengan menarik garis khayal dari bagian luar sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Simetris ya, sudah. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada daerah leher. Lakukan palpasi pada leher dengan menggunakan jari ke sekeliling leher. Menilai adanya apakah ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tiroid, dan apakah adanya bendungan vena jugularis dan kelainan kongenital lainnya. Baik, untuk leher bayi keadaannya normal ya. Memeriksa klavikula menggunakan jari telunjuk, meraba seluruh klavikula untuk memastikan apakah ada fraktur atau tidak. Baik, untuk klavikula bayi tidak ada fraktur ya, karena bayi tidak kesakitan. Selanjutnya yaitu memeriksa dada dan juga aksila. Memeriksa suara nafas, melihat apakah adanya retraksi interkostal, menilai adanya pengeluaran pada payudara, apakah ada pembesaran kelenjar limfe aksila, dan memeriksa kelainan apabila ada kelainan yang dicurigai. Untuk dada bayi bentuknya simetris ya, dan tidak ada retraksi interkostal, dan juga tidak ada pengeluaran pada payudara bayi. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada abdomen. Bentuk perut bayi. Memeriksa peristaltik usus dengan menggunakan stetoskop. Ada bising usus atau tidak? Baik, untuk bising usus tidak ada ya. Lihat keadaan tali pusat, apakah ada perdarahan atau tidak. Baik, untuk keadaan tali pusatnya masih bersih ya, tidak lembab. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada daerah anus dan juga genitalia. Nah, sebelumnya kita sudah bisa menggunakan baju bayi kembali.
melihat keadaan anus dan juga genitalia bayi. Melihat apakah labia mayora menutupi labia minora. Memeriksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Baik, untuk lubang vaginanya ada nih. Dan memeriksa apakah adanya pengeluaran pada vagina. Baik, untuk pengeluaran tidak ada. Dan juga kondisi anus. Baik, ada lubang. Setelah itu kita bisa pakaikan kembali popok bayi. Setelah melakukan pemeriksaan pada anus dan genitalia, selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah, dimulai dari tangan. Dengan membandingkan kedua tangan bayi, apakah panjangnya sama, apakah ada odem atau tidak, atau apa disebut dengan pembengkakan. Baik, tidak ada pembengkakan. Menghitung jumlah jari pada bayi. Baik, jumlah jari tangan bayi ada 10, berarti dan tidak berdempetan, jadi tidak ada sindaktili dan juga polidaktili. Dan untuk refleks grabs-nya positif, di mana bayi dapat menggenggam tangan saat diperiksa. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah dengan membandingkan kaki kanan dan kiri, apakah panjangnya sama, apakah ada odem atau tidak, melihat kuku-kuku jari kaki dan menghitungnya. Baik, untuk jumlah jari-jari kaki ada 10 dan tidak ada odem. Untuk refleks grabs positif dan refleks Babinski juga positif. Selanjutnya yaitu dapat melakukan penilaian pada refleks stepping dengan mendirikan bayi. Baik, refleks stepping bayi positif. Selanjutnya yaitu membuka pakaian bayi untuk melihat adanya fraktur pada panggul. Pastikan bayi tetap merasa nyaman. Tekuk lutut bayi. Baik, tidak ada fraktur. Selanjutnya yaitu melungkupkan bayi untuk memeriksa punggungnya. Apakah ada abnormalitas pada bagian punggung, dan juga bisa melakukan penilaian refleks Galans, yaitu kelengkungan tubuh pada bayi. Baik, untuk refleks Galans positif. Selanjutnya, pakaikan kembali pakaian bayi. Selanjutnya, kita dapat melakukan refleks neuro, yaitu refleks kecil pada bayi. Dan selanjutnya merapikan bayi.
Untuk refleks tonic neck dapat kita lihat pada saat melakukan pemeriksaan, yaitu apakah bayi dapat menoleh ke salah satu sisi. Selanjutnya, rapikan bayi dengan menyelimukinya kembali. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu selanjutnya bereskan alat dan juga lepaskan APD. Setelah itu mencuci tangan. Buang kapas yang sudah kotor ke dalam tong sampah dan melepaskan APD. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Prama Santi.